perlu ada tindakan yang terukur atau penegakan hukum bagi mereka yang mengacaukan pembangunan atau agenda pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua yang ada di Papua. Hampir satu dekade pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik dilakukan di bumi cendrawasih tanah Papua. Hal ini patut kita apresiasi bersama dan sebagai langkah konkret ataupun wujud nyata dari pemerintah untuk melakukan atau mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedepan, infrastruktur yang telah dibangun atau bangunan-bangunan fisik yang ada di tanah Papua yang telah dibangun sebaiknya atau seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia, khususnya pembangunan orang asli Papua. Kita ketahui bahwa banyak tokoh-tokoh peraih Olimpiade dalam bidang sains maupun juga dalam bidang olahraga berasal dari Papua. Kedepan potensi-potensi sumber daya manusia atau orang asli Papua perlu dikembangkan dan perlu dioptimalkan agar bisa turut serta atau ikut dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Akan tetapi, belakangan kita ketahui pembangunan infrastruktur maupun agenda pembangunan manusia orang asli Papua diganggu oleh oknum-oknum kelompok separatis teroris yang ada di Papua atau KST. Nah, untuk menjaga agenda pembangunan terus berlanjut, bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia, perlu ada tindakan yang terukur atau penegakan hukum bagi mereka yang mengacaukan pembangunan atau agenda pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua yang ada di Papua. Penegakan hukum perlu dilakukan, tapi tentu saja dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, aspek-aspek hak asasi manusia dan juga aspek-aspek melindungi masyarakat yang ada di Papua, khususnya orang asli Papua. Kedamaian diperlukan oleh bumi cendrawasih untuk membangun dirinya. Tanpa kedamaian, tanpa perdamaian, tanpa stabilitas keamanan yang ada di Papua, akan sulit rasanya untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut. Ada agenda besar untuk membangun manusia Papua seutuhnya, khususnya orang asli Papua. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan juga pembangunan ini akan bisa dirasakan jika ada kerjasama antara orang asli Papua dengan pemerintah, khususnya mereka yang berupaya untuk mewujudkan Papua yang lebih maju, Papua yang lebih sejahtera, dan juga Papua yang berkeadilan. Kedepan menuju Indonesia Emas, orang-orang asli Papua harus bisa turut serta dan ambil bagian di dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tetapi kembali lagi, oknum-oknum ataupun juga mereka yang biasa disebut sebagai oknum KST perlu diamankan atau dilakukan tindakan yang terukur. Jika memang mereka mau berdialog, sebaiknya dibuka peluang atau ruang-ruang untuk berdialog dan berdiskusi. Tetapi tentu saja berdiskusi dalam rangka upaya untuk membangun Papua bersama-sama. Upaya-upaya untuk melakukan pendekatan dan juga melakukan diskusi-diskusi atau dialog-dialog yang sifatnya konstruktif atau membangun perlu dibuka kepada orang asli Papua maupun mungkin mereka yang menyebut dirinya KST ataupun juga disebut sebagai KST. Hal ini penting karena ke depan pembangunan Papua tidak bisa dilakukan oleh orang yang ada di luar Papua, tetapi harus ada keterlibatan orang asli Papua dalam membangun tanahnya sendiri, dalam membangun bumi cendrawasih, dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Hal ini penting untuk dicatat dan perlu ada kaderisasi bagi anak bangsa Papua ke depan yang merasa dirinya sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan cuma sekedar klaim bahwa
Papua bagian dari Indonesia, tetapi juga perlu ada klaim bahwa Indonesia bagian dari Papua. Hal seperti ini tentunya penting untuk membangun identitas nasional kita dalam bingkai Pancasila, dengan tetap menghargai kebinekaan dan menjaga kesatuan NKRI dan menjalankan konstitusi secara utuh dan menyeluruh di atas bumi Papua. Kedepan, peluang-peluang bagi orang asli Papua, khususnya anak-anak Papua, generasi emas Papua, perlu dibuka lebih lebar lagi. Banyak mekanisme-mekanisme yang bisa digunakan atau bisa ditempuh. Mulai dari sekolah kedinasan mungkin yang dimodifikasi dan diberikan affirmative action lebih lagi untuk anak-anak di Papua, maupun melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya yang mungkin bisa saya sebutkan adalah terkait dengan program Paskibraka. Bagaimana program Paskibraka di bawah koordinasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi wadah bagi pengkaderan generasi emas, generasi muda Papua, orang asli Papua untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa berkarakter Pancasila. Hal ini tentunya perlu dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh pemerintah dan juga tentu saja dengan bekerja sama dengan orang asli yang ada di Papua sana atau masyarakat Papua. Gangguan-gangguan keamanan, gangguan-gangguan yang disebut sebagai separatis, sebagai teroris, itu harus diminimalisir. Tentu saja dengan berbagai cara dan berbagai jalan, dengan mengutamakan, tadi saya bilang, mengutamakan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hak asasi manusia, maupun menjunjung tinggi nilai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua. Kedepan, Papua cinta damai, Papua harus menjadi tanah damai, dan Papua harus menjadi tanah berkat bagi seluruh Indonesia, bahkan sampai ke kancah internasional.